Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi man istaqama ala nahjil huda akramahu wa tawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على هذا النبي العظيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا أعمالنا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Baitul Haq, Bapak Ibu yang saya muliakan rahimahullah, mari kita awali dengan bersyukur. Kita hadir kembali pagi hari ini menunaikan ibadah sholat subuh, dan kita manfaatkan waktu yang penuh berkah ini untuk menambah ilmu keislaman kita. Sebab tidak mungkin orang bisa senang berislam, senang beribadah kecuali tahu, mengerti, dan jalannya mengerti itu adalah belajar. Sehingga dikatakan inna afdalul ibadat ba'da ada'il fariḍah talabul ilm. Ibadah yang paling afdal sesudah kita memenuhi kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa dan sebagainya, itu adalah belajar, menuntut ilmu. Jadi belajar itu diberi nilai tinggi. Betul Pak. Belajar diberi nilai tinggi oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Nabi lugas sekali memerintahkan umatnya agar selalu belajar. Alaika bil ilm. Alaika bil ilm artinya wajib kamu itu belajar, punya ilmu. Fa innal ilma khalilul mu'min. Ilmu itu adalah sahabat karibnya orang yang beriman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali ini adalah murid Rasulullah sejak kecil. Ketika ayahnya wafat, anaknya itu banyak. Abu Thalib itu anaknya banyak, Sayyidina Ali masih kecil. Kemudian diserahkan kepada Rasulullah dan dididik oleh Rasulullah fi baitin nubuwah, di rumah Rasulullah yang bernuansa kenabian itu. Maka cerdas sekali Sayyidina Ali, sehingga banyak nasihatnya. Di antaranya beliau mengatakan begini, idza kamulal aql naqasal kalam. Orang itu kalau otaknya semakin berkualitas, ngomongnya tidak banyak. Ngomongnya itu dipilih yang baik dan manfaat. Apa yang ada di sini ini kan banyak orang ngomong, makanya banyak masalah kan. Semua orang ngomong ini sekarang. Semua orang mau jadi penasehat sesuai dengan otaknya sendiri, belum tentu dia itu layak untuk memberi nasihat. Dan juga Sayyidina Ali mengatakan, idza kamulal ilm naqasa inkaruhu 'ala nas. Kalau ilmu itu semakin banyak, orang semakin banyak belajar, maka dia sedikit sekali mengingkari. Banyak orang berdebat ya, tapi berdebatnya itu tidak punya kesiapan untuk mempermasalahkan apa yang didebatkan, sehingga tujuannya pokoknya menang gitu loh. Ya. Ini capres-capres ini kan banyak debat-debat. Itu arahnya pokoknya harus menang. Keliru atau nggak keliru itu urusan lain, pokoknya harus menang. Nah ini
Menyedihkan, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saudara-saudara sekalian saya hormati, ilmu itu kan banyak sekali. Gak bisa dibatasi ilmu, macam-macam ilmu ini. Sehingga Rasulullah SAW sejak 15 abad yang lalu membimbing kita begini, salullaha ilman nafi'ah wa ta'awadu billahi min ilmin la yanfa. Coba mintalah kepada Allah ilmu yang manfaat dan minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, apalagi ilmu yang merusak kita. Sebab kesempatan hidup ini kan semakin hari semakin sedikit. Kesempatan hidup ini semakin hari semakin sedikit. Nah, orang yang cerdas itu selalu menghitung, jangan sampai waktu saya yang sisa ini kemudian saya hambur-hamburkan, nanti menyesal di akhirat. Maka saudara-saudara, salah satu yang membuat kita itu bisa menjadi Muslim dan mukmin yang berkualitas itu adalah menghargai waktu untuk hal-hal yang produktif. Ada dua kata yang penting dalam Islam ini, ya, kalau kita ingin menjadi Muslim yang baik, yaitu al-hub wal qurb. Al-hub wal qurb. Al-hub itu artinya cinta. Wal qurb artinya dekat. Yang paling harus kita cintai itu Allah. Kemudian Rasulullah, baru yang lain-lain. Kalau sudah cinta akan gampang dekat. Kalau kita berbicara di dunia bisnis, ya, orang sering menggunakan kata dekat ini untuk urusan bisnis. Wah, saya dekat dengan pejabat ini kan. Tolong saya ditolong, kamu kan dekat dengan ini. Begitu. Yang didekati ini apakah orang baik, apa orang tidak baik, yang penting untung bisnisnya gitu. Begitu kan? Kata dekat itu ya. Apakah Anda tidak berpikir dekat kepada yang maha berkuasa? Pernah nggak Anda berpikir, saya ini sudah dekat nggak dengan Allah? Saya sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau belum pernah, coba dipikir dulu. Dipikir. Anda dekat dengan jabat saja sudah merasa enak, gampang hidup saja. Kan begitu kan? Nah, sekarang coba dipikir. Saya beberapa kali ditanya, Pak, gimana caranya supaya cinta Allah? Kalau saya tanya, Bapak Ibu ini cinta kepada Allah apa enggak? Ambil jawab ini. Cinta kepada Rasulullah apa enggak? Enggak ada yang jawab. Kok saya penelengin? Do you love God? Gitu ya. Do you love God? Gitu ya. Apa Anda? Kalau Anda itu cinta kepada Allah, ya Anda pasti masuk surga. Artinya cinta dan semua perangkat cinta. Orang itu kalau sudah cinta, saudara ya. Kalau orang Inggris itu mengatakan to love is weak. Ketika Anda itu cinta, ya, Anda menjadi lemah. Mengerti ya? Lemah. Kalau sudah cinta, itu kan semua yang dia minta kan Anda kasih. Bayangkan kalau orang cinta rokok, lemah apa enggak? Itu yang nggak jawab ini merokok barangkali. Lemah sekali. Pokoknya kalau nggak ada rokok nggak bisa dia patuh dengan rokok itu. Orang yang cinta narkoba coba tersiksa karena cinta dia. Orang yang cinta kepada wanita, ya itu apalagi yang belum nikah kemudian cinta. Yo, saya pernah ada konsultasi. Mahasiswa konsultasi, rupanya orang tuanya nggak setuju, saudara matanya. Orang tuanya nggak setuju. Terus dia konsultasi, Pak, saya ini kan Pak sudah kenalan lama Pak dengan ini. Tapi Bapak saya nggak setuju Pak, gimana ya? Nah, saya rasanya nggak bisa Pak hidup nggak pakai ini. Lebih baik saya mati Pak nggak pakai ini. Sudah sampai di sini nyatanya. Terus saya bilang begini aja, kamu minta tolong pada Allah untuk istikharah.
Ngerti istikharah? Iya ngerti Pak. Ya sudah istikharah. Tapi saya kira Pak, walaupun istikharah nanti arahnya ke sini Pak. Allahu Akbar. Kenapa ini? Dia sudah dimabuk cinta. Nggak tahu baik apa enggak. Ada lagi saudara, cinta duit. Tolong dijawab ya, sampai cinta uang apa enggak? Loh, nggak wani jawab. Kenapa ini? Belum sarapan. Coba dijawab, cinta uang apa enggak? Cinta? Pak Abdul gak cinta uang? Cinta. Subhanallah. Cinta uang. Kalau uang itu ada cinta yang kemudian dimasukkan di dalam hati, ya, Anda pasti kikir. Dan kikir itu tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu uang, itu perlu. Tapi kalau Anda masukkan di dalam hati, money is everything, habis sampai. Pernah dalam sebuah pertemuan begitu, ada masing-masing diminta untuk mengenalkan dirinya gitu ya. Ada siapa, kemudian tinggal di mana, punya anak berapa. Dan semua dengan istrinya ini. Terus ada satu, ya saya kira pengusaha, juga pejabat barangkali, tidak ingat lagi. Lama ini di Malang waktu itu. Terus dia ngomong gini, I have 2 wives. Istrinya di situ, punya istri 2. My first wife is money. This is my second wife. Istrinya kaget. Istri saya yang pertama itu uang. Ini istri saya yang kedua. Saudara, memang Islam ini harus ada cinta dan dekat. Kita ini kalau sholat dalam Al-Quran Allah mengatakan wasjud waqtarib, ya kan? Wasjud waqtarib. Anda sujud supaya Anda dekat kepada Allah. Kalau Anda sudah bisa dekat kepada Allah, itu adalah akbarun ni'am, nikmat yang paling tinggi. Dan orang kalau beribadah tidak ada rasa cinta, tidak mungkin bisa baik ibadah. Penting sekali kan ini? Penting. Nah sekarang para ulama kemudian mengatakan, saya juga sering ditanya, bahkan ada yang tanya begini, Pak, kalau untuk cinta kepada Nabi rasanya lebih gampang usahanya, tapi kalau cinta kepada Allah Pak agak sulit ya Pak. Ada yang ngomong begitu. Lalu nasihat para ulama mengatakan, Anda berpikirnya itu jangan bagaimana saya cinta kepada Allah, tapi dibalik, bagaimana supaya Allah cinta kepada Anda. Nah itu, kalau Allah sudah cinta kita, ya Allah, selesai. Nah bagaimana caranya? Al-Quran, coba diingat-ingat atau dilihat sekarang di HP-nya ya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Itu adalah rumus supaya kita dicintai Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ayat. Jadi Rasulullah itu diinstruksi oleh Allah supaya menyampaikan ini. Jadi kalau saya peragakan, Rasulullah di hadapan para sahabat itu mengatakan, kalau kalian itu betul-betul cinta Allah, begini. Qul in kuntum tuhibbunallah. In itu harfu syarat, itu syarat. Jika benar-benar Anda itu cinta Allah. Jadi Allah yang mengatakan itu. Katakan itu. Kalau Anda betul-betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti saya ini. yakni Rasulullah SAW. Kalau Anda selalu mengikuti Nabi, nanti dicintai Allah. Yuhibbukumullah, dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau Anda itu bisa meraih cinta Allah kepada Anda, dosa diampuni. Bayangkan,
Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau orang itu ingin dicintai Allah, hidupnya harus Muhammadi. Muhammadi itu selalu bernuansa Rasulullah SAW. Ini kuncinya. Dan orang itu akan bisa mengikuti Rasulullah kalau belajar tentang Rasulullah. Maka kemarin di Masjid Al-Hikmah, kuliah subuh di Masjid Al-Hikmah, saya mengatakan di rumah setiap orang Islam itu harus ada 2 buku wajib. Yang pertama Quran, tapi harus ada tafsirnya. Banyak orang punya Quran tapi tidak selalu punya tafsir Quran. Anda kalau belum punya tafsir Quran, beli tafsir Quran. Mobilnya kadang-kadang 3-4 tapi nggak ada tafsir Quran di rumah. Nggak ngerti Anda nanti urusan Quran ini. Yang kedua, harus ada buku sirah nabawiyah. Jadi kalau belum punya, coba dilengkapi. Dan itu harus menjadi buku wajib kalau ingin agamanya menjadi baik, ya. Kalau tidak, ya cenderung orang beragama ini dengan adanya dunia yang semakin penuh fitnah ini cenderung untuk menurun nanti. Maka kalau sudah menurun, semakin jauh dari agama. Kalau sudah jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah SAW. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, bayangkan sulitnya gimana. Tapi kalau Anda dekat dengan Allah, Masya Allah. Jadi para ulama itu, saudara, ya ulama-ulama ahlus salaf, ya, ulama yang amilin, ya. Bukan ulama nun sewu yang pokoknya saya dikasih berapa nanti saya kasih. Itu bukan ulama itu, orang cari duit. Ulama yang benar ini adalah alim al-amil, ulama yang betul-betul amil, melakukan apa yang dia ngerti. Itu kalau ulama-ulama yang seperti itu tidak ada yang melebihi ibadah bagi mereka. Hidupnya itu bernuansa ibadah. Dan sebenarnya harusnya seperti itu. Jangan karena kita ini menjadi pengusaha, menjadi politisi lalu ibadahnya tidak baik. Utsman bin Affan, kemarin saya bertemu dengan satu orang, katanya ada seorang ekonom itu menghitung kekayaannya Utsman bin Affan. Itu kemudian kalau di kurs dengan uang sekarang itu ribuan triliun. Saya sulit menerima itu. Ada bukunya, Pak. Coba saya ingin baca bukunya itu. Dan memang luar biasa Sayyidina Utsman bin Affan itu kaya. Jadi jangan dikira sahabat Nabi itu cuma sholat di masjid lalu nggak kaya. Kaya, tapi kekayaannya itu nggak ditaruh di dalam hati. Jadi doanya orang-orang ahlus salaf itu mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aidina. Ya Allah, jangan diletakkan dunia itu dalam hati, tapi letakkan di tangan kami ini, sehingga uang itu bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau di dalam hati, uang segala-galanya. Anda dikendalikan. Anda kalau sudah cinta kepada sesuatu, pasti Anda dikendalikan. Nah kalau Anda itu cinta kepada Allah, Anda dikendalikan Allah. Anda cinta kepada Rasulullah, Anda dikendalikan Rasulullah. Semua yang diminta Rasulullah gampang kita mengerjakan. Itu bedanya. Tapi kalau Rasulullah, Allah dan Rasulullah itu dinomor 2-kan atau di nomor sekian, ya pokoknya yang penting saya sholat gitu kan. Yang penting saya sholat Jumat, apalagi sholat Jumat. Banyak orang sholat Jumat itu yang tidak begitu siap begitu. Saya sholat Jumat di sini 1 tahun 1 kali, jadi nggak terlalu tahu saya. Cuma kadang-kadang kalau waktunya saya pergi ya nggak sholat Jumat di sini kan. Tapi di lain-lain, saya pernah sholat Jumat di Cengho, kira-kira berapa bulan yang lalu, tidak ada, agak lama sedikit. Saya kan itu terbuka, masjidnya kecil tapi terbuka kan, atau kemah besar itu. Saya pidato ngotot-ngotot gini, di sana itu chatting. Jadi tidak didengar gini, chatting. Terus di atas mimbar saya mengatakan, itu coba lihat,
orang-orang yang di belakang ini. Ini ngomong saja nggak boleh diajari. Allahu Akbar. Waktu saya selesai Jumatan, katanya siapa pengurusnya PT itu, baru sekarang ini Pak ada orang apa khutbah marahi orang Wahabiyan Pak. Gimana orang ibadah kok Wahabi? Ini memang ini luar biasa. Ada seorang memberi nasihat kepada saya saya dapat apa namanya postingan. Dia bilang ini timbangannya berapa kira-kira? HP ini ada 10 gram, 20 gram, berapa kira-kira ini? Ringan ya? Tapi nanti di akhirat paling berat timbangannya ini. Dosa yang diperoleh dari sini banyak sekali, tapi juga pahala di sini. Jadi tergantung mana, kalau kanan pahala gini, berat mana sampai menggunakan ini. Yang paling gampang yang kiri ini Pak. Makanya ada teman saya dinasihati seorang ustaz, kata kamu jangan baca Quran dari sini. Tidak boleh, bukan soal tidak boleh. Kamu cari Quran, dicegat nanti kamu. Cegat obat kuat, cegat macam-macam. Maksudnya tidak jadi ngaji kamu nanti. Capres. Betul enggak? Nah sekarang karena saya perlu, tidak ada yang bawa catatan, saya suruh buka itu ayat ke-31 surat Ali Imran, coba dibaca, kemudian dibaca tafsirnya. Karena kalau Anda baca cuman anunya ini nggak bisa Pak, cuman artinya saja nggak bisa. Dan dunia sekarang itu dunia fitnah. Rasulullah itu 15 abad yang lalu sudah mengatakan ini. Jadi kalau orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin mengkaji Al-Islam itu melihat dunia seperti sekarang nggak heran. Banyak orang bohong, banyak orang pencitraan, banyak walhasil macam-macam sudah disampaikan oleh Nabi. Ini hadis yang Sahihul Jami'. Coba didengarkan ya. Coba yang ngantuk angkat tangan. Gak ada yang ngantuk ya? Gak ada yang ngantuk. Qala Rasulullah SAW an Abi Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Nabi memberi motivasi, badiru, cepat beramal. Kamu jangan malas beramal gitu. Karena lalu lintas dunia ini begitu padat. Orang ke masjid kalau nggak dipaksa, nafsunya nggak bisa Pak. Apalagi sholat subuh ya, harus berani melawan nafsu itu. Anda nggak mungkin bisa bersedekah kecuali Anda melawan nafsu. Karena sedekah itu berat. Betul atau enggak? Anda selalu milih kalau sedekah itu yang kecil uangnya pasti. Yang kecil, itu yang paling ringan. Yang warnanya nggak jelas itu uang 2000 itu Pak. Kan nggak jelas warnanya. Yang merah, yang biru itu paling kerasan di dompet itu. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Badiru cepat. Bayangkan orang punya uang miliaran nggak diinfakkan atau sedikit sekali lalu dia mati. Nanti dia menyesal. Nggak, itu kalau orang sudah meninggal itu Pak, pemilikan itu putus Pak. Sekarang ini Anda punya aset macam-macam lalu meninggal, putus waktu itu sudah. Bukan milik Anda lagi. Anda tidak punya hak. Sudah selesai. Harus dikasih yang berhak itu ahli waris. Nah ahli warisnya ini kalau tidak diurus sesuai dengan yang punya itu Allah Pak. Pasti tadi berantakan. Itu dunia Pak. Makanya dikatakan Rasulullah fitanan, itu fitnah itu. Kagitu al-lailil mudlim, seperti belahan malam yang gelap. Tadi waktu kita kesini tadi kan gelap. Gelap seperti malam itu, pekat. Lalu Rasulullah mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi orang itu tadi waktu malam masih beriman, paginya sudah hilang. Al yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya. Pagi beriman,
malamnya tidak beriman. Malam beriman, pagi tidak beriman. Fitnah seperti ini. Saya beri contoh satu saja. Banyak contohnya. Kalimat-kalimat yang membuat atau yang bisa disimpulkan orang ini sudah keluar dari agama ini. Ada seorang kalau nggak salah waktu itu dekan fakultas hukum. Waktu seminar duduk bersama saya begini ngobrol-ngobrol, terus dia ngomong Quran, urusan Quran. Dia bilang, saya ini Quran ini oke lah. Terus saya bilang, sampai ngomong Quran ini oke, ini penghinaan luar biasa. Quran ini oke lah, tapi kalau urusan warisannya nggak cocok, nggak bisa. Laki-laki 2, wanita 1. Allahu Akbar. Saya bilang, sampai sebelum terlambat coba syahadat lagi sampai. Itu artinya tidak mengimani Al-Quran itu. Ini dikatakan oleh Rasulullah. Pagi beriman, sore sudah hilang. Lah kalau dia mati waktu itu gimana? Rukun iman itu harus mengimani bukan saja Al-Quran, mengimani buku-buku suci sebelum Al-Quran, dan itu benar semua, seluruhnya. Anda misalnya meragukan satu ayat saja sama dengan meragukan Quran seluruhnya. Ini rukun iman. Makanya surat Al-Baqarah itu dibuka Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin la raiba fihi. Sedikit pun di dalamnya tidak ada yang diragukan. Kalau Anda ragu, berarti Anda tidak mengimani. Jadi kalau Anda belum mengerti urusan Quran itu, yang diperbaiki itu bukan Qurannya, sampai yang diperbaiki. Quran ini luar biasa, Pak. Ini dikatakan oleh Rasulullah, fitanan kagitu illailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Ada interpretasi, bisa jadi kafir yang sebenarnya, bisa jadi kafir terhadap nikmat-nikmat yang diberikan dikufuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kafir itu ada 2 macam. Ada kafir billah, kafir yang sudah tidak menerima Allah, tidak menerima Quran, tidak menerima itu, tidak senang dengan Al-Quran misalnya. Ada yang kafir nikmat, dikasih oleh Allah macam-macam tapi tidak disyukuri, itu kafir nikmat. Kenapa ini? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya ini sekarang terjadi. Menjual agamanya dengan wanipiro. Kalimatnya itu wanipiro. Nah ini kalau sudah menjual agama, habis beriman. Maka saudara-saudara, pagi hari ini kita berbicara tentang membina kedekatan kita kepada Allah, at-taqarrub ilallah. Gimana caranya supaya semakin hari kita semakin dekat? Sebagai penutup, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa menikmati dunia ini tapi tetap masuk surga. Gitu Pak. Anda kalau menikmati dunia lalu nggak masuk surga, berapa lama sampai menikmati dunia itu? Sebentar Pak. Rasulullah bersama arba'un, ada 4 ya. Idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 ini. Kalau Anda miliki 4 ini, Anda nggak punya apa-apa pun Anda bisa menikmati dunia, apalagi kaya. Dan ini semuanya ini 4 ini nasihat Rasulullah ini adalah yang sekarang itu perlu perjuangan. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan sidqu haditsin, hidup tanpa bohong. Sulit apa enggak? Kalau Anda bisa hidup tanpa bohong, dunia ini nikmat. Tanpa bohong. Kadang-kadang orang bohong itu enggak terasa Pak ya, karena sudah biasa misalnya. Apalagi yang sudah memprogramkan kebohongan ya sudah. Ada tamu di kantor saya terus, halo, telepon dia. Ya aku besok jalan tol ini. Oh, mesti orang ini jalan tol. Aku besok jalan tol ini. Dia anggap gampang gitu. Ini namanya bohong ini. Anda tahu apa istimewanya Rasulullah sejak kecil? As-Shadiqul Amin.
Rasulullah itu beramanat dan tidak pernah berbohong, dan itu syaratnya orang menjadi pemimpin yang baik. Rasulullah itu a'dhamuz zaim, pemimpin yang paling istimewa, paling besar Rasulullah. Tidak ada manusia sudah 15 abad namanya disebutkan terus di dunia ini, bermiliar lidah setiap hari menyebut Rasulullah SAW. Maka yang dikenal pertama As-Shadiqul Amin. Saya mendengar dari seorang trainer di Saudi Arabia ketika memberi training itu, katanya di salah satu universitas di Amerika itu telah mengadakan penelitian apa yang paling merusak, misalnya begitu, apa yang paling merusak di dalam satu negara atau satu perusahaan. Apa yang paling merusak? Yang paling merusak itu adalah ketika orang-orang di sana tidak jujur. Itu penelitian menemukan itu. Maka Rasulullah 15 abad yang lalu mengatakan, kalau Anda bisa tanpa bohong, istimewa. Anak-anak diajari tanpa bohong, berani jujur. Jujur itu harus berani. Kapan itu kan di Al-Hikmah itu ada tamu ahli pendidikan, ya, memberi seperti pengantar gitu waktu diskusi. Dia mengatakan negara kita ini banyak korupsi, ini adalah produk pendidikan, Pak. Produk pendidikan. Kenapa kok banyak yang korupsi? Ini produk pendidikan. Ada yang salah dalam pendidikan ini. Lagunya itu kancil curi ketimun. Ini sudah bibit ini. Kancil curi ketimun. Mulai kecil anak-anak sudah diajari kancil curi ketimun. Jadi curi itu dianggap seperti guyonan begitu. Atau yang kedua, yang seringkali tidak disadari oleh orang tua, dan itu bibit yang bahaya. Ketika ada tamu lalu dikatakan ngomong apa enggak ada. Ya itu bibitnya korupsi itu. Anda menyadari enggak itu? Saya pernah bertamu di rumah orang, ya, terus teleponnya bunyi, yang menerima pembantunya. Dia dari jauh ngomong enggak orang. Oh, enggak ada, Pak. Ya ini bibitnya. Sehingga banyak koruptor ini. Sehingga sudah dianggap bahwa bohong itu biasa. Akhirnya apa? Korupsi itu biasa. Mak'ab itu biasa. Bagaimana doa kita bisa diterima kalau makannya haram? Makanya Rasul mengatakan sidqu hadithin, itu yang pertama. Anda kalau bisa jujur, aman. Dicintai Allah dan ada cinta kepada Allah. Yang kedua, saudara ya, hifdzu amanatin, menjaga amanat. Beramanat. Agama ini amanat. Jangan dikira amanat itu titipan uang saja. Anda tadi wudu tadi ke sini, Anda mau wudu dengan baik atau enggak baik, enggak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah. Anda misalnya sholat enggak pakai wudu kan enggak ada yang tahu. Maka harus beramanat, wudunya harus baik, sholatnya harus baik, itu beramanat. Ajari anak-anak kita itu sejak kecil benar beramanat. Dua ya. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang baik, berakhlak yang baik. Manusia itu yang dilihat itu akhlaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk akhlak. Nabi itu mengajarkan bagaimana cara makan, bagaimana masuk masjid, bagaimana masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, semua diajari. Subhanallah. Nabi SAW pernah makan dengan khadamnya. Jadi Nabi itu makan itu kadang-kadang dengan pembantunya. Bantunya diajak makan sama-sama di rumah. Lalu pernah makan, pembantunya itu langsung makan, tidak pakai bismillah, tidak pakai apa, terus ngambil di tempat yang jauh itu. Lalu dengan santun Rasulullah mengatakan begini, ya ulam itu anak ya. Kalau bahasa Jawanya le gitu ya, le. Kalau bahasa Madura apa? Cong. Nah, cong. Gitu. Rasulullah mengatakan ya ulam kata Rasulullah ya.
Kul biyaminik, samillah. Samillah wa kul biyaminik wa khudh ma yadik. Kamu kalau makan itu pakai bismillah dulu, tangan kanan, yang diambil itu jangan yang jauh-jauh. Enggak boleh celandaan gini, Pak. Ya, sini. Makanya bapak-bapak itu kalau di rumah itu kalau ngatur makanan, jangan yang enak-enak tuh bapak sama ibu. Dekat. Anak-anak jauh, lalu enggak sopan nanti anak-anak. Sampai di situ Pak ngajarnya. Pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini akhlak. Akhlak. Cara makan itu bagaimana? Saya masih ingat waktu itu saya kira-kira masih SMA atau SMP gitu Pak. Ada tamu di rumah saya, makan di rumah. Makan di rumah. Makan. Terus kalau mengunyah itu keras gitu. Tak itu. Waktu pulang saya dipanggil oleh abah saya. Itu tadi contoh yang tidak boleh ditiru. Makan itu yang sopan, jangan makan keras itu. Ya makan itu ya. Bunyi itu gak sopan. Itu pengalaman saya berapa tahun? Sudah 60 tahun yang lalu barangkali saya. Masih ingat saya. Yang kedua, saya diajari oleh guru saya. Ini akhlak ini Pak. Waktu itu saya SMA. Ada tamu, setelah ada tamu ceramah gitu ya, dulu sering kali di sekolah itu mendatangkan pejabat, polisi apa terus ceramah gitu ya. Setelah ceramah kita makan-makan. Nah, waktu makan itu kan barengan begini ya. Setelah selesai saya tusuk gigi Pak. Gini tusuk gigi gitu. Nggak taunya setelah selesai Taufik dipanggil kepala sekolah. Kenapa ini dipanggil kepala sekolah? Masuk saya. Masuk. Assalamualaikum Pak. Saya itu sekolah di sekolah SMA Islam. Jadi bukan selamat pagi, tapi assalamualaikum. Kamu tahu nggak salahnya kamu saya panggil? Nggak tahu. Kamu tadi melakukan apa? Melakukan, ya ikut ceramah itu, Pak. Ikut ceramah. Terus makan-makan, iya makan-makan. Waktu setelah makan kamu melakukan apa? Nggak ingat saya Pak, melakukan apa? Kamu kan tusuk gigi begini. Tusuk gigi loh. Sopan itu. Harusnya begini, ditutup. Setelah itu Pak, sampai hari ini saya kalau tusuk gigi begini. Ini akhlak ini. Kan tidak sopan ya. Apalagi pakai mangap-mangap sedikit itu. Tidak menarik. Kira-kira 3 tahun yang lalu guru saya itu meninggal. Saya ceritakan pada anaknya. Saya pernah dinasihati itu. Itu namanya impressive fossilized impression namanya. Kesan yang memfosil, tidak lupa-lupa itu. Anda mesti kalau mengingat-ingat pelajaran yang dulu ada yang tidak lupa-lupa. Yang SMP dulu gurunya menyenangkan atau dimarahi guru itu namanya menfosil. Rasulullah mengajarkan ojo goro, amanah, akhlak yang baik. Ada tamu misalnya, kita bertamu ke rumah orang terus anaknya datang berusaha masuk aja. Tapi yang berakhlak anaknya, assalamualaikum, sahabat tangan sama tamunya. Itu akhlak itu. Tapi ada yang malah saya pernah di Jakarta, kapan itu di hotel, saya sudah di hotel terus ada tamu ketemu saya, dia bawa tamu sama anaknya kira-kira SMP. Pak, minta rokoknya Pak. Rokok, minta dari bapaknya. Barengkan rokoknya. Habis itu. Akhlak ini namanya. Ketika orang itu tidak berakhlak, walaupun pandai, walaupun tidak menarik. Anda masuk masjid terus enaknya ngomong, ngawur, tidak menarik. Rasulullah mengatakan agama itu akhlak. Sudah. Siapa yang paling baik agamanya? Yang paling baik akhlak. Dan itu akhlak itu jangan dikira cuma sopan santun, tidak merokok di depan, bukan cuma itu. Tidak bohong, tidak memfitnah, itu semuanya akhlak semua yang sekarang kita bermasalah itu. Dan yang terakhir, saudara, 4 ya. Yang terakhir, makan yang halal. Iffatu ta'am. Coba, ini nasihatnya Rasulullah. Jujur, ngomongnya jujur, beramanah, akhlak yang baik, makan yang halal. Yaitu yang sering berusak itu makan tidak halal. Kalau orang sudah makannya tidak halal, masuk di darahnya, sholatnya. Ada orang berdoa di depan Rasulullah, kata Rasulullah